Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu walaupun secara online untuk sama-sama mendengarkan sebuah renungan singkat. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Berapi hamba-Mu dan setiap umat-Mu Tuhan Yesus, Roh Kudus memimpin kami dan mengajarkan kepada kami lebih lagi akan firman-Mu ini. Dan kemampuan bagi kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, pada saat ini renungan singkat saya beri judul Percaya Walau Tak Melihat. Ya, ada lagunya kan? Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, dan seterusnya, saudara. Jadi ternyata ada orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan, tetapi karena mereka sudah melihat atau merasakan secara langsung. Tapi ada juga orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan karena mereka belum melihat atau mengalaminya secara pribadi, saudara. Dan ini yang mau sama-sama kita lihat, saudara. Jadi di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29 ini adalah kisah di mana ketika itu setelah kebangkitan Kristus dan sebelum kenaikannya ke surga, Yesus menemui murid-muridnya atau Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelumnya dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu akhirnya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi ketika itu saudara, di Yohanes 20 ini dikisahkan bahwa ketika Yesus datang ke rumah di mana murid-murid itu berkumpul, tidak ada Thomas, saudara. Thomas tidak hadir di situ. Dan ketika murid-muridnya yang lain gitu menceritakan kepada Thomas bahwa tadi Yesus ada gitu. Mereka melihat Tuhan Yesus gitu. Lalu Thomas katakan, kalau aku belum melihat tangannya yang berlubang paku, atau aku belum mencucukkan tanganku atau jariku ke dalam bekas paku itu, aku tidak akan percaya, saudara. Lalu apa yang terjadi? 8 hari kemudian Yesus datang ke rumah itu lagi. Dan ketika itu Thomas ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain, saudara. Dan di ayat yang ke-26 bisa dilihat bahwa ketika semua pintu tertutup, terkunci, saudara, Yesus tiba-tiba datang dan hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Lalu di ayat yang ke-27, 28 dan 29 kita baca sama-sama, saudara, dikatakan seperti ini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu di ayat ke-29 Yesus berkata seperti ini, saudara. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya, saudara. Ini yang mau sama-sama kita bahas, yaitu percaya meskipun kita tidak pernah melihat dia secara kasat mata. Tetapi persoalannya sekarang, saudara, mengapa selama ini, saudara, kita lebih mempercayai berita yang ada, atau mungkin kita lebih percaya ketika ada orang lain. Contoh misalnya ketika ada orang tiba-tiba cerita sama kita, teman kita atau saudara, kamu tahu nggak ada kecelakaan truk loh di tol Jagorawi. Truknya itu nabrak pembatas jalan lalu terbalik gitu. Tidak ada korban jiwa dan sebagainya. Kita langsung percaya walaupun saat itu kita tidak ada di tol Jagorawi itu gitu. Kita tidak lihat langsung, tapi kita bisa percaya
tentang berita itu, saudara. Tapi mengapa kita tidak bisa percaya sama apa kata Alkitab, sama apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus dan segala kebenaran yang tertulis di dalamnya? Ya, hal ini tidaklah boleh demikian, saudara. Justru sebaliknya, kita harus lebih mempercayai Tuhan, kita harus lebih percaya kepada Tuhan, meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan secara kasat mata kita, saudara. Karena apa? Karena segala sesuatunya tertulis di dalam Alkitab. Dan Alkitab ini ditulis bukan berisikan dongeng saja, saudara, atau cerita-cerita karangan para murid ketika itu, atau para nabi yang menuliskan segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab ini. Mereka dipakai Tuhan dan Roh Kudus mengilhamkan kepada mereka apa saja yang harus mereka tulis. Sehingga kita yang membacanya ribuan tahun kemudian dikuatkan kembali akan firman Tuhan ini, saudara. Nah, inilah maksud di mana dikatakan berbahagialah mereka yang tidak percaya, yang tidak melihat. Nah, maksud saya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, saudara. Nah, ada beberapa hal yang berhubungan dengan ciri orang yang percaya kepada Tuhan meskipun mereka tidak melihat. Yang pertama adalah tidak meragukan Tuhan sedikit pun, saudara. Ya, tadi di ayat yang ke-28, saudara, dikatakan bahwa 27 dan 28 ada kalimat yang mengatakan seperti ini, saudara. Taruhlah jarimu di sini, lihat tanganku, cucukkan lambungmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, saudara. Jadi keraguan kita, kebimbangan kita, kekhawatiran saudara, itu hanya akan menghambat kita meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, saudara. Saudara, kembali lagi, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa keraguan kita akan Tuhan hanya akan membuat kita mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang ada di dunia ini, saudara. Pengajaran-pengajaran yang sesat, saudara. Kita akan mudah disesatkan ketika kita meragukan Tuhan. Ya, ketika kita meragukan tentang kebenarannya, kita akan mudah terseret oleh ajaran-ajaran palsu, saudaraku, yang sedang gencar diberitakan oleh nabi-nabi palsu di luar sana. Nah, janganlah sampai hal itu terjadi, saudara. Nah, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan juga akan membuat kita tidak mengalami pertumbuhan secara rohani dalam hidup kita. Kekhawatiranmu akan membuat ketidakpercayaanmu kepada Tuhan akan membuat hubunganmu dengan Tuhan semakin jauh, saudara. Jadi mulai saat ini jangan pernah ragukan Tuhan sedikit pun. Meskipun engkau belum melihat apa yang engkau harapkan, apa yang engkau doakan terjadi dalam hidupmu, tetapi yang paling penting adalah engkau tetap percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya walaupun dia tidak melihat atau walaupun dia belum melihat, dia akan tetap percaya bahwa Tuhan, apa yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik dalam hidupnya. Itu yang pertama, saudaraku. Nah, yang kedua, semakin kau percaya, semakin besar kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kuasa Tuhan akan bekerja secara luar biasa, saudara. Berarti kita harus memiliki kepercayaan secara total kepada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan menurut apa yang kita mengerti, saudara. Nah, pengertian kita, pikiran kita secara manusia itu terbatas, saudara. Tetapi saudara, kembali lagi saya ajak saudara melihat di dalam Matius 13 ayat 57 dan 58. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58 berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ini adalah kisah di mana pada saat itu, saudara, orang-orang yang ada di Nazaret menolak Yesus. Sedangkan Yesus berasal dari Nazaret. Kenapa? Karena mereka katakan Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Yesus adalah anak dari Yusuf dan Maria. Dan Yesus punya saudara bernama Yakobus, Yudas, Simon dan sebagainya. Dan anak saudara-saudara dan saudaranya
perempuan ada bersama dengan mereka ketika itu. Sehingga karena hal-hal yang mereka lihat dengan mata jasmani mereka menolak Yesus. Lalu apa yang terjadi? Karena ketidakpercayaan mereka kepada Yesus membuat Yesus tidak melakukan banyak mujizat di kota asalnya sendiri, saudara. Miris bukan? Dan bukan hanya di Nazaret, saudara. Kalau kita melihat bagaimana ketika Yesus disalibkan dan akhirnya Yesus mati di atas kayu salib, saudara, bangsa Yahudi menolak Yesus, bangsa Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, padahal Yesus bersama-sama dengan mereka. Selama 3,5 tahun lamanya Yesus melakukan banyak mujizat, dan saya percaya ada banyak orang yang bukan hanya melihat dan turut menyaksikan mujizat yang Yesus kerjakan, ada banyak orang juga yang turut mengalaminya, saudara. Walaupun mungkin dia tidak mengalaminya, mungkin saudaranya atau temannya atau kerabatnya mengalami mujizat tersebut. Mereka mengetahui secara langsung, mereka adalah saksi mata selain daripada murid-murid Yesus ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap menolak Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah hanya karena Yesus mati di atas kayu salib. Tapi justru bagi kita, meskipun kita tidak melihat peristiwa kematian Yesus tersebut, saudara, meskipun kita tidak pernah melihat peristiwa kebangkitan Yesus ataupun kenaikan Yesus yang akan sama-sama kita peringati hari Kamis yang akan datang, tetapi berbahagialah kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, kembali lagi, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada saudara dan saya, jadilah orang-orang percaya yang tetap percaya kepada Tuhan, yang tetap percaya kepada kebenarannya, walaupun kita tidak pernah melihat. Semakin engkau percaya kepada Tuhan, semakin engkau akan melihat dan menyaksikan kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami semua, agar kami tetap percaya kepada Tuhan meskipun kami belum melihat segala sesuatunya Bapa. Meskipun Tuhan Yesus, apa yang terjadi saat ini mungkin akan melemahkan iman kami, tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak mau ragu, bimbang, khawatir, atau apapun juga Tuhan Yesus. Tapi kami mau mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami, bimbing kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari, dan berkati setiap umat-Mu Bapa, dalam segala pergumulan, segala permasalahan hidup mereka. Kau pulihkan keadaan mereka dan pulihkan segala sesuatunya Bapa. Kami berdoa Tuhan, apa menjadi doa dan harapan anak-anak-Mu. Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup mereka, dan mereka semua dapat memiliki perubahan dalam hati dan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.